Mulai aja. Saya izin off cam ya. Bener nggak materinya itu? Ingatkan. Betul nggak nggih? Materinya itu? Nggak tampil, Bu. Ya, Bu. Pengumpulan Benar, data, Bu. Bu. Ya. Memang belum ditampilkan kok, Pak, sabar. Memang belum saya tampilkan EPPT-nya. Iya, Bu. Ya, sebentar. Hmm. Nah, sekarang apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ya, eh, jadi pada sore hari ini terkait dengan proses pengumpulan data dan pengembangan instrumen. Nah, di dalam sebuah penelitian, tentunya kemarin kan Bapak Ibu sudah belajar terkait dengan subjek ya, subjek penelitian, di mana ada populasi dan juga ada sampel. Ya, kemudian setelah Bapak Ibu belajar terkait dengan populasi dan sampel, tentunya Ibu juga harus memahami atau belajar terkait dengan bagaimana caranya seorang peneliti melakukan proses pengumpulan data. Ya, mengumpulkan data itu juga nanti istilahnya ada alat ukur ya, alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ya, dan caranya seperti apa? Nah, ada berbagai cara ya untuk proses pengumpulan data dalam metode kuantitatif ya, ada wawancara terstruktur, ada pelayanan statistik ya, ada angket, ada checklist dan ada sumber data sekunder. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah wawancara terstruktur ya. Wawancara terstruktur ini menggunakan kuesioner ya yang sudah standar untuk menjamin supaya responden itu ditanyakan dengan satu perangkat pertanyaan yang sama dalam urutan yang sama. Ya. Kemudian pewawancara membaca masing-masing pertanyaan kepada responden. Ya, jadi ibaratnya kalau misalnya mau ketemu dengan responden, ya kuesionernya tuh harus sama, kan nggak mungkin misalnya responden A di apa namanya dikumpulin datanya dengan menggunakan kuesioner A. Kemudian responden yang lain dengan kuesioner yang berbeda, padahal itu untuk mengukur variabel yang sama. Itu kan nggak boleh. Jadi ibaratnya ya diukur dengan alat ukur yang sama dalam mengukur sebuah variabel, misalnya variabel pengetahuan. Contohnya itu. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki kuesioner yang benar, ya berarti Bapak Ibu harus merancang ya, merancang sebuah kuesioner. Nah, dalam merancang itu Bapak Ibu harus perhatikan betul ya, bahwa di kuesioner itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian lakukan prekod jawaban. Prekod jawaban tuh Bapak itu sudah mengetahui nanti kode jawaban, misalnya kalau pilihannya benar salah, berarti nanti kalau benar saya coding 1, kalau salah saya coding 0 misalnya. Terus jauhi pertanyaan yang menyinggung perasaan dan menyakitkan, ya. Jauhi menanyakan satu butir informasi dalam eh, pertanyaan tunggal. Jadi ibaratnya
Kalau mengukur variabel pengetahuan ya jangan hanya menanyakan dari satu pertanyaan saja, tapi perlu beberapa pertanyaan yang nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah kisi-kisi gitu ya. Kisi-kisi pertanyaan atau kisi-kisi atau butir-butir pertanyaan yang akan ditanyakan dalam sebuah kuesioner atau alat ukur. Nah, kata-kata yang membingungkan itu jangan dimasukkan dalam pertanyaan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kata-kata ini membingungkan? Ya, tolong bisa minta tolong ya, maksudnya minta tolong kepada teman sejawat kita untuk membaca kuesioner yang sudah kita susun. Ibaratnya, tolong dong bacain atau tolong baca kuesioner yang sudah saya susun. Kira-kira bahasanya ada nggak yang tidak ada nggak yang membuat bingung atau membuat menjadi rancu seperti itu. Atau adakah yang perlu diperbaiki dari sisi tata bahasa dan lain sebagainya. Kemudian hindari wawancara yang terlalu banyak dengan butir-butir yang tidak penting. Kemudian pastikan memasukkan semua pertanyaan untuk variabel. Terus pertama buat pertanyaan yang mudah, ya, yang mudah untuk dimengerti terlebih dahulu. Nah, cara yang sama perlu diterapkan untuk masing-masing pertanyaan bagi masing-masing responden. Kemudian perlu juga Bapak Ibu melakukan pretest ya, pretest kuesioner kalau misalnya kuesionernya itu memang tidak ada atau kuesionernya itu Bapak Ibu sendiri yang susun. Sehingga harus dilakukan pretest. Pretest itu istilahnya nanti adalah dilakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Terus pretest kuesioner ya dalam melakukan pretest itu kurang lebih 30 sampai 50 orang yang heterogen yang bervariasi maksudnya tua muda, desa kota gitu ya. Terus lakukan lebih dari satu pretest. Tapi untuk melakukan lebih dari satu pretest ini juga akan memakan biaya yang sangat besar gitu. Ya perlu cukup lah ya, cukup satu kali aja melakukan pretest ya, pretest kuesionernya. Tujuan pretest menjamin bahwa responden mengerti pertanyaan dan jawaban. Semua pewawancara dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan. Terus jika ada responden yang tidak di tempat pada kunjungan pertama, perlu dibuat perjanjian ulang gitu. Jadi Bapak Ibu itu ibaratnya kalau nggak ketemu dengan responden ya berarti Bapak Ibu harus membuat janji ulang. Responden ini harus kita wawancara, gitu. Harus diberikan kuesioner. Gitu. Ya, kemudian perlu mengganti responden bagi responden yang tidak ditemukan. Misalnya kalau sudah janjian beberapa kali, kok ternyata si Bapak ini susah untuk ditemui misalnya. Berarti Bapak Ibu nanti perlu memikirkan untuk mencari, apa istilahnya, mencari responden yang lain yang memenuhi syarat sesuai dengan kriteria penelitian dari Bapak Ibu sendiri. Ya, kemudian perlu juga mengisolasi responden saat ada orang lain yang memungkinkan mempengaruhi, misalnya penelitian tentang KB. Nah, KB itu kan merupakan keputusan ya seorang keputusan pasangan gitu. Nah, pada saat bertanya itu upayakan bertanyanya jangan ada suaminya. Kalau yang jadi responden adalah si ibu gitu. Takutnya nanti si ibu akan menjawab pertanyaan itu dengan tidak jujur, tidak sesuai dengan kondisi gitu ya. Kemudian mengecek semua jawaban dari semua pertanyaan yang ada. Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan pelayanan statistik ya, pelayanan statistik tentunya berbeda ya satu negara, misalnya Indonesia dengan negara Malaysia itu tentunya beda. Kalau di Indonesia kan ibaratnya untuk statistik itu kan terpusat di Badan Pusat Statistik, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi ataupun pusat. Ya, tapi tentunya sebuah negara itu akan memiliki data-data statistik yang mendukung ya, istilahnya apa sih? Yang diperlukan ya, diperlukan untuk
membangun negara ibaratnya seperti itu. Misalnya jumlah penduduk di Indonesia berapa? Ya, kalau tidak ada yang menghitung statistiknya, siapa yang bisa menjawab itu ibaratnya. Ya, kemudian angket. Angket itu bila seorang responden mengisi kuesioner tapi tanpa dilakukan wawancara. Nah, angket ini lebih disukai. Ya, namun ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden itu akan sulit direspon, akan sulit langsung dijawab gitu. Ya, tapi kalau misalnya peneliti mengumpulkan datanya dengan membacakan satu persatu ya, satu persatu pertanyaan yang ada di kuesioner, jika misalnya responden ada yang tidak jelas, maka responden akan bisa langsung bertanya. Ya. Kemudian apa ya? Kemungkinan kuesioner itu dibiarkan kosong akan semakin besar kemungkinannya karena ya kita tidak ibaratnya ditungguin gitu saat mengisi. Terus sering pula kuesioner kosong itu diposkan kepada responden, harapannya bisa diisi secara lengkap, sudah diberi amplop, sudah diberi apa namanya perangko balasan, tapi oleh responden ini tidak direspon, tidak diisi, boro-boro diisi. Mungkin hanya digeletakkan di atas meja, padahal itu kan penting gitu untuk si peneliti. Kemudian terkait dengan checklist ya. Apa bedanya wawancara terstruktur, angket, dan juga checklist? Tadi yang wawancara terstruktur dan angket sudah saya jelaskan. Nah, checklist itu biasanya pewawancara membacakan suatu konsep, prinsip, kemudian responden menjawab setuju atau tidak. Gitu aja. Terus dapat juga digunakan sebagai alat pengumpul data pada observasi. Jadi misalnya teman-teman melakukan penelitian jujurnya misalnya kepatuhan perawat melakukan cuci tangan. Kan nggak mungkin itu apa ya, perilaku diukur dengan hanya kuesioner ya, tanpa kita observasi. Nah, kalau diobservasi kan tinggal checklist. Oh, misalnya satu, perawat melakukan cuci tangan sebelum bertemu dengan pasien. Oh, ternyata saya observasi, saya amati. Oh iya, berarti teman-teman bisa pilih checklist ya, ditentang. Kalau tidak, ya pilih tidak, seperti itu. Ya. Terus, sumber data sekunder ya. Sumber data sekunder itu maksudnya sumber data yang diperoleh tidak langsung dari responden Bapak Ibu, ya, tapi bisa didapatkan dari contohnya hasil sensus, ya, hasil catatan kelahiran kematian, hasil survei sebelumnya, misalnya survei dasar kesehatan apa SDKI ya, atau berdasarkan data-data profil di dinas kesehatan, ya, dari puskesmas, poliklinik maupun dari rumah sakit. Itu adalah merupakan data sekunder ya. Jadi data sekunder, saya ulang lagi bahwa data yang didapatkan tidak langsung dari responden ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum saya lanjutkan? Ibu izin bertanya, Ya, gimana Pak? kalau kuesioner itu dalam bentuk uh, Google Form misalkan begitu, apa bisa dipakai, Bu? Boleh, kalau misalnya mau bentuknya Google Form boleh, tapi gini, tetap harus diawali dengan intinya inform konsennya juga harus ada di sana. Gitu. Boleh Google Form untuk proses pengambilan data, ya tidak harus cetak. Ya, soalnya untuk mempermudah jangkau itu zaman sekarang. Ya, Ya, cuma nanti kerugiannya pakai Google Form nggak bisa bertanya ya. Respondennya tidak bisa bertemu langsung dengan peneliti maupun dari asisten peneliti sendiri. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, kemungkinan akan apa ya dikosongi, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi ada plus minusnya Pak. Terus memberikan gambaran yang
Jelas. Alasan kita melakukan planning atau merencanakan sebuah proses pengambilan data. Supaya kita itu memiliki gambaran yang jelas. Kira-kira area kita untuk mengambil data itu area mana aja. Misalnya dalam satu puskesmas ada berapa desa. Ada 5 desa, misalnya ya. Di 5 desa itu kita butuhnya apa? Ya, kita mau ngapain aja di 5 desa itu. Kemudian nanti siapa yang melaksanakannya? Saya ketemu siapa dulu? Ya itu perlu diplan sama Bapak Ibu. Kemudian berapa lama pelaksanaannya? Ya, jadi bisa jadi mungkin awalnya nggak bisa langsung ketemu. Misalnya kalau berkaitan dengan puskesmas biasanya kan ketemu dengan bidan desa. Kadang ketemu bidan desa tidak bisa langsung ketemu gitu ya. Membutuhkan beberapa waktu lagi. Jadi memang harus di planning. Terus mengorganisasi sumber daya manusia dan material untuk pengumpulan data dengan cara yang sangat efisien. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memplanning itu harapannya ya proses pengambilan data sesuai dengan planning yang sudah direncanakan. Mengurangi kesalahan dan keterlambatan yang mungkin karena kekurangan dalam perencanaan itu. Terus tahap dalam proses pengumpulan data ya. Jadi izin dulu, izin untuk proses pengumpulan data. Ya, jadi setelah Bapak Ibu nanti kan tidak ada ujian proposal ya. Setelah Bapak Ibu di-ACC oleh pembimbing, nanti Bapak Ibu akan mengurus ethical clearance di rumah sakit, di kampus Ngudi Waluyo dengan mengisi link EC-nya, kemudian melampirkan proposal yang sudah ditandatangani pembimbing ya. Setelah EC keluar, Bapak Ibu baru bisa mendapatkan surat izin dari kampus Ngudi Waluyo untuk diserahkan ke tempat penelitian Bapak Ibu. Nah, tempat penelitian ini bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di misalnya SLB, bisa di rumah sakit jiwa, dan lain sebagainya sesuai dengan tempat penelitian Bapak Ibu. Nah, selama kita menyerahkan surat itu kan pastinya kita harus menunggu nih jawabannya. Kan tidak mungkin kita serahkan langsung, oh iya boleh kan nggak mungkin. Tentunya nanti kan harus dipelajari dulu oleh pihak rumah sakit. Kira-kira nih penelitiannya bisa nggak dilakukan di sini. Terus, oh oke bisa. Akhirnya rumah sakit memberikan balasan jawaban bahwa intinya tidak keberatan untuk dijadikan tempat penelitian. Nah setelah itu teman-teman barulah mulai proses pengambilan data kalau memang tempatnya itu di rumah sakit. Nah, tahap 2 mulai pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini tergantung dari variabel yang mau dikumpulkan oleh Bapak Ibu. Apa aja gitu. Ya, setelah terkumpul misalnya butuh 50 responden, terus 50 responden sudah mendapatkan semua. Nah, ini kuesionernya gimana cara ngolahnya? Ya kan berarti harus dikumpulkan, kemudian nanti harus di coding sesuai yang ada di definisi operasional gitu ya. Sudah sampai belum definisi operasional? Belum, Ibu. Oh, belum. Oke. Belum. Oke, penanganan data ya. Jadi nanti mulai di coding, ini responden 1 misalnya variabel pengetahuan, skornya berapa. Responden 2 variabel pengetahuan, skornya berapa. Kan mulai direkap gitu. Ya. Ini tadi ya tempat penelitian yang bisa atau yang mungkin menjadi tempat penelitian Bapak Ibu. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat mengumpulkan data, logistiknya. Ya, apa yang dikumpulkan, siapa yang akan membantu, butuh berapa lama, butuh berapa tenaga, biayanya berapa. Kemudian Bapak Ibu juga perlu melakukan pengawasan kualitas kalau memang memiliki asisten yang lumayan banyak misalnya. Ya, jadi perlu dimonitor terus asistennya. Nah,
Ini nggak usah ya. Logistik terkait dengan responden. Intinya logistik itu terkait dengan teknis ya, teknis proses pengambilan datanya. Berapa pewawancaranya? Kalau hanya sedikit ya mungkin asistennya hanya satu. Terus kira-kira satu asisten itu atau Bapak Ibu sendiri yang akan mengambil data, apakah perlu eh, mengambil atau butuh berapa lama satu asisten itu dalam proses pengumpulan data. Kemudian mengetahui waktu yang diperlukan. Kemudian mengetahui berapa lama diperlukan untuk eh, penelitiannya. Ya, data yang dikumpulkan harus berkualitas bagus. Ya, harapannya apa? Kalau kualitasnya bagus, berarti alat ukurnya juga harus memenuhi syarat. Alat ukurnya harus valid dan juga reliable. Karena kalau tidak nanti akan terjadi sampling error, kemudian bias penelitian, hasilnya tidak bisa dianalisis dan lain sebagainya. Udah capek-capek ambil data ternyata tidak bisa dianalisis. Ya ini dibaca aja. Jadi kalau butuh asisten peneliti ya harus diajari asistennya terkait dengan apa yang harus dia kerjakan, prosedurnya seperti apa gitu. Kemudian dia juga terus harus disupervisi ya, supervisi agar tidak terjadi miss dalam proses pengambilan data. Oke. Data-datanya yang dikumpulkan di kuesioner itu apakah kuesionernya terisi semua, ya, apakah ada yang rusak, apakah ada yang bolong tidak dijawab. Nah, itu perlu dimonitor secara terus-menerus. Nah, kuesioner dan alat penelitian itu harus diberikan nomor ya. Jadi putuskan harus dilakukan sebelum wawancara atau pada waktu kuesioner itu disimpan. Jadi untuk memudahkan kita melacak dan itu bebas terserah. Ya, terserah Bapak Ibu mau decoding seperti apa gitu. Kemudian orang-orang yang bertanggung jawab diidentifikasi untuk menyimpan data dan di mana data itu akan disimpan. Kalau misalnya Bapak Ibu sendiri ya berarti silahkan di coding sendiri oleh Bapak Ibu, disimpan dengan rapi oleh Bapak Ibu sendiri. Ya. Nah, ada pertanyaan untuk proses pengumpulan datanya? Ibu, kalau di coding berarti ketahuan dong siapa-siapanya di situ. Biasanya kan anonim, apa, tanpa nama gitu ya. Lah ya kan nggak ketahuan, Pak. Kalau yang ada namanya itu kan dia diinform konsennya. Kan hanya Bapak yang tahu, nggak dideklar. Jadi kan hanya 01, coding 01 itu, misalnya 01, oh itu ternyata si Bapak A kan hanya Bapak yang tahu, nggak ditulis di situ. Paham Oke, nggak? Bu. Ya, Bu. Ya responden 01, responden 02, responden 03, kan hanya gitu di laporan datanya. Responden 04, 05, dan seterusnya. Oh ya, siap, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Eka mau izin tanya Bu, Go. perihal surat izin tadi Bu, kalau misalnya kita ambil sampelnya bukan di instansi gitu Bu, misalnya di masyarakat atau komunitas, itu masih perlu surat izin nggak Bu ya? Ya perlu lah. Kayak misalkan gini Bu, kita kan mau rencana saya kan mau ambil sampel teman-teman kelas RPL nih Bu. Ya. Nanti surat izin ditujukan kemana Bu ya? Atau ke kampus atau gimana Bu? Berarti mahasiswa ya. Mahasiswa berarti izin dari dekan kepada dekan sendiri. Iya begitu Bu. Aduh. Iya, berarti kan dia Nggak masalah Bu ya gitu. ya jadi kan dia gini, dia teman-teman itu dijadikan sampel itu sampel sebagai mahasiswa atau sampel dia sebagai tenaga kesehatan di tempat kerjanya. Sebagai mahasiswa sih Bu. Oh, kalau sebagai mahasiswa ya berarti yang menaungi teman-teman ini siapa?
Oke Bu, balik ke Bu. Berarti ke pihak kampus gitu Bu ya. Di bawah. Ya, kalau dia diambil sebagai responden sebagai mahasiswa ya, bukan sebagai dia perawat di tempat kerjanya. Oke, baik Bu Ibu. Di copy Bu. Terima kasih banyak Bu Eko. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu Eka serahkan. Monggo yang bertanya siapa tadi? Halo, yang bertanya siapa tadi? Maaf Ibu, izin bertanya. Ya. Selamat sore Bu. Ya, selamat sore Bapak, silahkan. Maaf, jaringan di sini kurang bagus. Mau izin tanya aja Bu mengenai validasi daripada kuesioner. Kuesioner yang harus divalidasi, cara validasinya gimana Bu ya? Terima kasih Bu. Kuesioner yang harus divalidasi belum sampai ke sana Pak, nanti kita akan belajar ke sana. Sabar dulu. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, Terima kasih. ada lagi? Ada nggak? Lanjut Bu. Lanjut ya, baik. Berarti ada gambaran ya. Oke, kalau ada gambaran berarti tadi secara proses garis besarnya urutannya gimana? Urutannya seperti apa? Setelah proposal disetujui, terus piye? Disetujui Surat izin. izin Bu. Kepada siapa? Ditujukan kemana? Nanti kalau proposal sudah disetujui, biasanya akan mendapat izin dari dekan. Nanti akan ditujukan kepada, kalau di Timor Leste ya kita tujukan pada INS ya, sebagai lembaga judul. Terus nanti akan mendapat izin begitu Bu. Jadi prinsipnya Bapak Ibu harus mengurus sendiri ke bagian persuratan di Fakultas Ngudi Waluyo. Pak, surat izin. Tapi syaratnya bisa meminta surat izin itu kalau Bapak Ibu sudah lolos uji etik dari PUS. Nanti akan diminta surat EC-nya. Bar EC-nya akan diminta. Sebelum dibuatkan surat izin penelitian. Nah, nanti untuk minta surat izin penelitian itu harus jelas ya ditujukannya kepada siapa. Sampai salah gitu. Paham ya? Paham Bu. Ya, aduh. Baik, kita lanjutkan ke pengembangan instrumen. Ya. Di pengembangan instrumen ini kenapa kita membutuhkan sebuah
apa ya? Hmm, Membutuhkan sebuah alat ukur. Ya karena dengan alat ukur itu harapannya dia bisa mengukur apa yang mau kita ukur. Ya, jadi kalau mengukur dengan tepat berarti interpretasi datanya juga nanti hasilnya akan tepat gitu. Nah, jadi kan ibaratnya pengukuran itu dapat diartikan sebagai proses kuantifikasi suatu atribut. Nah, atribut itu apa? Kalau di fisik, atribut itu adalah berat badan, kecepatan kendaraan, luas bidang datar, suhu udara, dan semacamnya. Ya, di mana kalau misalnya kita mau mengukur berat badan, kita udah jelas apa alat ukurnya. Tentunya timbangan berat badan. Jadi kalau misalnya besok Bapak Ibu mau melakukan sebuah penelitian dan variabelnya adalah tentang berat badan, berarti alat ukurnya juga sudah jelas bahwa untuk berat badan alat ukur yang digunakan adalah timbangan berat badan yang sudah dikalibrasi. Kenapa harus dikalibrasi? Supaya dia mengukur apa yang diukur. Bukan timbangan berat badan yang sudah lama tidak digunakan, terus Bapak Ibu gunakan untuk mengambil data. Takutnya nanti hasilnya tidak valid, meleset gitu. Harusnya, misalnya kalau contoh stunting, misalnya harusnya dia nggak masuk stunting, ternyata waktu Bapak Ibu ambil dia masuknya ke stunting. Nanti bisa datanya bisa apa namanya? Kalau tidak sesuai dengan puskesmas bisa diomen nanti ya. Dimarahin banyak orang ibaratnya. Karena ternyata alatnya tidak sesuai. Kecepatan kendaraan misalnya pakai speedometer. Luas bidang datar ya berarti pakai apa itu? Pakai meteran, suhu udara pakai suhu termometer ruangan dan sebagainya. Ya. Kalau ibaratnya berat badan diukur dengan alat timbang berat badan, ibaratnya kan dia berat badan 70 kilo atau laju kendaraan 100 kilo per jam itu akan memberikan gambaran yang mudah dimengerti oleh semua orang. Nah, sehingga perlu tadi ya, timbangannya perlu dikalibrasi, terus speedometernya juga perlu dikalibrasi. Kemana melakukan kalibrasi? Kemana kira-kira kalau teman-teman harus kalibrasi? Bagian Kemana, Kak? elektromedik. Hmm? Gimana? Bagian biomed, Bu. Selama ini Bapak Ibu kalibrasinya kemana? Ruangan itu? Atau manufaktur itunya. Elektromedis tuh. Nah, selama ini kan Bapak Ibu Elektromedik. ada yang direkam, ada yang direkam medis, ada yang di rumah sakit kan? Ada, Bu. Nah, itu kalau kalibrasi sphygmomanometer, timbangan gitu, kemana? Kalau kami yang di puskesmas biasanya kalibrasi sendiri, Bu. Caranya kalibrasi sendiri itu maksudnya bagaimana, Pak? Ada yang datang. Misalnya timbangannya itu dia sebenarnya titiknya itu di 0, di 0. Tapi dia di 5 misalnya. Kita harus kalibrasi ke 0 lagi. Putar. Nah, itu namanya nggak kalibrasi, Pak. Itu bener ke timbangan, bukan kalibrasi. Kalau nggak di titik 0, terus akhirnya dipindah ke titik 0, itu bukan kalibrasi, Pak. Kalau kalibrasi itu timbangan itu dibawa ke mana? Biasanya kalau di ini kan badan meteorologi. Ya, Ke balai pokoknya pemudi.
ke balai penguji fasilitas kesehatan, Bu, atau Boleh, itu juga institusi boleh. Balai kesehatan. penguji fasilitas kesehatan. Ya, Ya. Kalau di Timor Leste di rumah sakit biasanya di biomedik, mereka yang akan Ya, datang untuk ini mohon izin, kalibrasi. mohon izin Bu, mungkin di BLK, badan BLK itu untuk apa? yang khusus badan untuk memang badan yang khusus untuk mengklaribrasi arah. Nah, oke. Jadi nanti setelah Bapak Ibu kalibrasi kan, nah biasanya kan dari pihaknya itu akan mengeluarkan sebuah surat bahwa timbangan ini pernah sudah dilakukan kalibrasi. Iya, betul. Ya, harapannya tadi loh, mengukur apa yang diukur. Jadi memang kalau misalnya berat badan seseorang itu 50 kilo, ya memang beratnya 50 kilo, bukan karena timbangannya yang rusak gitu. Kan bahaya kalau itu nggak dikalibrasi kan. Datanya jadi kacau balau yang didapatkan. Sudah capek-capek ukur data ternyata timbangannya rusak. Atau misalnya kalau Bapak Ibu datanya terkait dengan tekanan darah. Nah, sphygmomanometernya nggak dikalibrasi. Terus dipakai. Nah, harusnya orang yang tidak hipertensi karena Bapak Ibu penelitian tiba-tiba menjadi hipertensi. Syukur kalau misalnya itu memang benar-benar hipertensi sehingga bisa diketahui. Lah kalau misalnya dia hipertensi karena sphygmomanometernya rusak, kan kasihan respondennya. Ya enggak? Nah, itulah pentingnya kalibrasi. Begitu pula dengan alat ukur yang sifatnya dia mengukur pengetahuan, dia mengukur sikap, dia mengukur perilaku, dia mengukur dukungan. Kan dia harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Kalau yang atribut fisik, variabel fisik jelas tadi ya. Mau ke badan meteorologi atau tadi ke BLK atau bagian biomed, kan dia jelas. Ya, tapi kalau nanti kuesionernya bentuknya maksudnya alat ukurnya bentuknya kuesioner yang tidak baku, berarti diujinya ya nanti ke responden yang memiliki karakteristik yang sama, tapi bukan pada responden yang akan kita ambil sebagai responden penelitian. Ya. Nih, ini dibaca aja sendiri nih. Jadi kan kalau skala-skala psikologi itu dia biasanya lebih rumit gitu ya. Jadi harus benar-benar mempertimbangkan ibaratnya apa ya? Mengukurin nanti piye gitu, mengukurnya bagaimana. Sehingga kan kemarin saya juga sering bertanya kan ke Bapak Ibu, nanti cara mengukurnya bagaimana? Ya, kalau atribut fisik yang berat badan tadi kan skalanya itu bisa sampai apa ya? Tingkatnya skala adalah rasio. Ya, karena dia memiliki kalau berat badan 0 kg berarti memang dia tidak memiliki berat badan, memang berat badannya 0 kg. Satuan ukurnya jelas gitu. Ya. Kalau atribut psikologi biasanya dia skalanya itu hanya sampai skala ordinal. Bisa secara interval, tapi nanti di proses penskalaan ya. Kemudian tidak memiliki satuan ukur yang jelas karena tidak adanya titik nol absolut. Misalnya total pengetahuan, dihitung skornya 0 sampai 22. 0 ini bukan berarti bahwa si responden ini dia tidak memiliki pengetahuan, bukan. Ya. Kita lihat nih. Cara membuat, ini saya kasih contoh terkait dengan misalnya Bapak Ibu mau mengukur variabelnya adalah gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini bisalah kita buat indikator dulu. Oh, gaya kepemimpinan berdasarkan literatur review, ya, berdasarkan pembacaan
kajian pustaka, pencarian kajian pustaka, indikatornya tuh harus mencakup misalnya terkait dengan kepemimpinan direktif, kepemimpinan suportif, dan kepemimpinan partisipatif misalnya. Kemudian teman-teman mau menyusun sebuah instrumen yang bisa mengukur gaya kepemimpinan ini. Teman-teman menetapkan jumlah pertanyaannya paling tidak berarti sekitar 18 ya, 18 atau misalnya 20 misalnya. Nah, dari 20 itu atau dari 18 itu teman-teman harus jabarkan. Misalnya kepemimpinan direktif ini nanti akan diwakili oleh berapa pertanyaan. Suportif berapa pertanyaan, partisipatif mau berapa pertanyaan gitu. Ya, dan jangan diletakkan dalam satu misalnya gaya kepemimpinan direktif itu pertanyaan kan ada 1 2 3 4 5 6. 6 pertanyaan nomor 1 sampai 6 tentang kepemimpinan direktif. Nah, itu jangan, tapi silakan dioplos gitu. Jelas nggak? Jelas ya sampai sini ya. Terus ini nanti cara mengukur ya. Cara mengukur validitas instrumen. Misalnya ibaratnya validitas itu dia akan apa ya? Melakukan ya cara korelasi antar skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. Suatu variabel dikatakan valid bila skor variabel tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya. Rumus yang dipakai ini untuk uji validitas. Misalnya pertanyaannya adalah skala Likert. Skala Likert itu yang pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya pilihannya gini, apakah perawat melakukan cuci tangan sebelum ke pasien? Misalnya tidak pernah, terus apa? Kadang-kadang, terus apa lagi? Sering, terus apa lagi? Selalu, dan seterusnya. Misalnya ada 5 pilihan, itu namanya skala Likert. Nah, itu untuk uji validitasnya, itu akan menggunakan korelasi person product moment. Nggak usah bingung dengan rumusnya, nanti silakan dicari di SPSS itu sudah ada. Korelasi person product moment. Kemudian kalau bentuk pertanyaannya adalah skornya 0,1, misalnya kayak pengetahuan ya. Benar, salah, kalau benar skornya 1, kalau salah skornya 0. Nah, itu untuk uji validitasnya menggunakan koefisien korelasi Bisral. Gitu ya. Oke. Terus, bagaimana keputusan ujinya? Nah, bila R hitung, ini maksudnya R persen tadi lebih besar sama dengan R tabel, artinya pertanyaan tersebut valid. Bila R hitung, R persen, nanti setelah dihitung dengan SPSS, R-nya ketemu berapa, ya artinya pertanyaan tersebut tidak valid. R tabel dapat dilihat pada tabel korelasi person product moment pada buku-buku statistik dan tergantung dengan jumlah responden yang sering digunakan untuk uji validitas. Gitu, ya. Nah, kalau sekarang uji reliabilitas. Jadi kalau reliabilitas itu terkait dengan kestabilan ya. Jadi perjawabannya itu harapannya akan sama dari waktu ke waktu gitu. Jadi reliable. Cara ngolahnya kalau dia Likert, dia pakai Cronbach's alpha. Tapi kalau skalanya Discontinuum 01, dia pakai Kudder-Ricketson 20. Ini semua ada di SPSS. Ya, yang penting Bapak Ibu tahu ujinya pakai ini. Gitu. Terus keputusan ujinya, bila nilai Cronbach's apa lebih dari sama dengan konstanta 0,6, maka pertanyaannya reliable. Bila kurang dari konstanta 0,6, maka tidak reliable. 0,6 ini sudah ketentuan ya, jadi jangan ditanyakan asalnya dari mana. Prinsipnya bisa dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada 30 orang responden yang bukan merupakan calon responden yang akan Bapak Ibu ambil. Ya, tidak boleh digunakan untuk penelitian. Jadi berbeda respondennya.
Jika ditemukan pertanyaan yang tidak valid dan reliable, bisa dibuang pertanyaannya atau kalimatnya diedit atau diperbaiki, kemudian digunakan lagi untuk penelitian. Kalau mau diuji lagi boleh, kalau tidak juga boleh, asalkan sudah di apa ya, diedit atau dibuang gitu. Dia tidak dimasukkan di dalam kuesioner dan itu nanti disampaikan di instrumen penelitian laporan Bapak Ibu semua bahwa setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terdapat pertanyaan yang tidak valid dan reliable nomor sekian. Oleh peneliti pertanyaan itu di delete dari kuesioner sehingga tidak dicantumkan di dalam kuesioner. Atau misalnya sudah diperbaiki kalimatnya oleh peneliti. Jadi dijelaskan secara detail di laporan penelitian Bapak Ibu. Gunakan instrumen yang sudah baku jika ada, karena tidak perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Cukup mencantumkan siapa yang membuat atau mengembangkan instrumen tersebut dan cantumkan hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai. Ibu, mohon Ya. izin. Kalau untuk tadi menguji reliabilitas, kan diambil 30 responden. Nah, fundingnya itu berarti 30 apakah boleh kan harus nanti tidak boleh terhadap yang nanti akan menjadi populasi sampel kan. Nah, berarti kan orang lain. Iya. Ya, gitu, Kan Ibu, orang ya. lain. Responden yang memiliki karakteristik yang sama, misalnya Bapak Ibu penelitiannya di rumah sakit A, ya respondennya jangan di rumah sakit A, untuk uji validitasnya di rumah sakit B gitu. Oh, ya. Kalau misalkan karyawan rumah sakit, tapi ujinya bukan karyawan rumah sakit, di komunitas umum. Ya nggak boleh, Pak. Nggak Nggak bisa. boleh kalau kayak gitu. Kalau misalnya kita mau ngambil sampelnya karyawan rumah sakit yang ada di sebuah rumah sakit, di tempat kita bekerja, ya kita untuk uji validitas dan reliabilitasnya ya karyawan di sebuah rumah sakit, di mana tidak merupakan tempat penelitian kita. Oh iya. Jadi beda-beda tempat, jangan terus ngambilnya biar gampang di komunitas aja lah. Ya beda settingnya nanti akan tidak akan mengukur gitu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Nah, ada lagi? Ada lagi nggak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ada nggak Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada nggak Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu?
Halo Bapak Ibu, Oh, ya. Ya, Mungkin tidak ada, Bu. ada. Jadi kalau nggak ada sekarang teman-teman, oh sebentar, saya mau menunjukkan misalnya kayak gini. Misalnya ini nih, ya kelihatan nggak? Kelihatan, Tuh, Bu. kelihatan ya, Bu. udah, Bu. Kelihatan, Misal Bu. Udah. kuasi eksperimen, pre-post test design. Ini control group. Nah, ini dia menjelaskan nih. Kenyamanan diukur dengan GCQ, General Comfort Questionnaire. Kemudian produksi AC diukur dengan Waging Test. Nah, coba kita lihat di laporannya dia secara lebih detail di metodenya. Kadang itu nih, bahan desain penelitiannya kuasi eksperimen dengan rancangan pre-post test with control group, berarti dia ada grup kontrol. Teknik pengambilan sampelnya dengan konsekutif sampling sebanyak 27 ibu prospastum primal dibagi 3 kelompok. Kelompok akupres, kelompok oksitosin, kelompok kontrol dengan kriteria inklusi, bla bla bla. Nih. Terus oke. Ini judulnya apa atau sebentar? Saya tak lihat judulnya dulu. Produksi ASI ibu dengan intervensi acupressure point relaxation dan pijat oksitosin. Oke. Ya. Nih. Nah. Pengumpulan datanya menggunakan General Comfort Questionnaire untuk kenyamanan dan uji tes untuk produksi ASI. Prioritas pada kelompok kontrol terlebih dahulu. Nah, ini detail-detail intervensinya ini nih. Cuman dia sayangnya nggak declare General Comfort Questionnaire-nya tuh apakah merupakan kuesioner yang dikembangkan sendiri oleh peneliti atau dia adopt dari orang orang lain gitu. Ini nggak dijelaskan. Ya, oke. Nah, sekarang tugasnya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu sudah buka itu ya. Panduan ini kan sudah kan? Panduan penelitian dari UNW sudah kan? Skripsi. Sudah punya belum? Belum punya Ibu. Belum, Bu. Hah? Belum, Belum. belum. Belum, Bu. Oh, belum. Belum ada, Bu. Oh, sebentar. Sekarang silakan yang bisa buka si akad, dibuka aja si akadnya. Oh, si akadnya lagi error. Bentar, tadi ada info. SI. Tetap nggak bisa ya? Iya, Bu, nggak bisa masuk, Bu. Bentar, saya tak tanyakan lagi. Kalau pakai Chrome HTTP ini udah kok saya pakai Chrome, tapi tetap nggak bisa.
Bentar, saya pernah download. Sudah pernah. Aduh. Izin Bu, metode itu Kak Bu, model metodologi penelitian Kak Bu? Apa? Bukan modul, panduan tugas akhir. Ya. Bentar ya, saya cari dulu. Saya pernah download. Semua nggak bisa masuk ya? Nggak bisa, Bu. Saya bisa Bu. Oh bisa. Ibu coba cari di situ ada pedoman tugas akhir. Mana ya? Saya itu pernah download tapi lupa nggak saya simpen. Bisa masuk, Bu. Bisa masuk kan? Terus cari itu Bu, cari tugas akhir. Tugas. Bimbingan akademik, bimbingan magang, bimbingan skripsi yang ada, Bu. Di situ ada pedomannya nggak? Pedoman tugas akhir. Ada Bu di bawah-bawah. Yang itu yang di berita Bu, yang berita untuk dosen, berita untuk mahasiswa itu loh. Oh, Nggak ada Bu. Masa nggak ada? Yang mana Bu? Ini hanya bimbingan magang, bimbingan TA dan skripsi, jadwal dan absensi, bahan kuliah, daftar wisuda, pengajuan SKPI, lalu terakhirnya password Bu dan keluar. Yang paling atas apa Bu? Paling atas apa? KTM. Paling atas KTM, profil mahasiswa, buat internal, informasi, pengisian KRS. Informasi. Info akademik, info news, info panduan. Info panduan. Oke. Link pendaftaran tugas akhir, alur link. Informasi pembayaran UKT, link pengajuan. Info panduan sudah masuk, Bu. Udah? Panduan apa Bu tadi Bu? Tugas akhir. Panduan tugas akhir. Ini ada link pendaftaran tugas akhir. Kamu nggak? Ini ada Bu. Link pendaftaran tugas akhir Bu. Alur pembayaran kuliah. Apakah Aplikasinya? Panduan penyusunan dan penulisan tugas akhir, Bu? Ya, itu. Yang mana? Apa tadi? Panduan penyusunan? Penyusunan dan penulisan tugas akhir. Nah, betul. Ya. Sistematika atau pedomannya, Bu? Di dalam situ ada lampiran, ada sistematika penulisan tugas akhir dan pedoman penyusunan tugas. Nah, itu betul. Betul, Pak. Iya. Udah ya, udah ketemu ya? Oh, ini. Panduan penyusunan. Silakan di-share ke teman-temannya yang belum bisa. Iya. Iya, di-share ke teman-temannya yang belum bisa. Nah, sekarang
Bapak Ibu, ya itu apa namanya di situ kan ada proses pengumpulan data, ya kan? Ya memang ini intinya aplikasi semua ya. Jadi di dalam sistematika itu dijelaskan proses pengumpulan data. Nah, sekarang Bapak Ibu tugasnya adalah menyusun proses pengumpulan data itu sampai dengan instrumen yang mau digunakan. Paham nggak maksud saya? Paham nggak Bapak Ibu? Bentar, Bu. Lagi download, Bu. Ya. Bu, pedoman penyusunan tugas akhir. Oke. Jelas ya? Pedoman penyusunan tugas akhir sistematika. Pedoman penyusunan tugas akhir. Jelas nggak? Pengajuan judul bimbingan tugas akhir sidang. Jelas nggak Bapak Ibu? Ada yang dikirim di grup itu dengan dari Mbak Widya, apakah seperti itu, Kak? Iya, itu. Oh ya sudah, nanti tinggal dibaca. Ya, itu Sudah ada, dibaca. Bu, kayaknya. Ya, di proses pengumpulan kan. Pengumpulan data. Nah, itu diaplikasikan sekarang oleh Bapak Ibu semua. Proses pengumpulan datanya seperti apa gitu. Saya coba share yang instrumen dulu ya, kalau membuat sendiri. Ini contoh yang sederhana, yang simple. Jadi ini kemarin ada mahasiswa saya itu bikin kuesioner terkait dengan pengetahuan ibu hamil tentang vaksin COVID. Ya, jadi variabelnya pengetahuan ibu hamil tentang vaksin COVID. Indikatornya kalau di ini kemarin dia ngambil dari mana ya lupa, nggak dituliskan di sini. Jadi dia tentang pengertian, tentang tujuan, tentang manfaat indikatornya, kemudian jenisnya, syarat pemberiannya, dan dampak. Untuk pengertian dia membuat satu pertanyaan. Untuk tujuan dia ada berapa pertanyaan nih? 2, 3, 4, 5, 6. Untuk nomor soal tentang manfaat 7, 8, 9, 10. Untuk jenis vaksin 11, 12. Untuk syarat pemberian dia di nomor 13, 14, dan seterusnya. Tapi ini harusnya di copy enggak urut seperti ini ya. Maksudnya urutan jawabannya. Bisa di copy atau kan Muifa. Bapak Ibu bisa golongkan. Maksudnya digolongkan ini boleh seperti itu. Kan jelas. Jadi tapi dikasih tanda gitu. Ini tentang pengertian vaksin COVID. Ya. Kan tadi hanya satu pertanyaan kan? Satu pertanyaan. Ini pengertian vaksin COVID. Vaksin COVID-19 adalah zat yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit COVID. Kemudian tujuan vaksin ini, tadi kan ada terkait tujuan vaksin ada 5 ya. Jumlah soalnya ada 5. Nah, ini semua berdasarkan literatur semua, tapi dibuat kalimat yang mudah dipahami oleh responden gitu. Nah, kayak contohnya misalnya ini ya, vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil menghalangi janin mendapatkan antibodi. Kadang kan orang menerjemahkan antibodi kan susah. Ya, jadi antibodi ini nanti akan diganti, kemarin saya minta ganti kalau nggak salah kekebalan tubuh.
ya mendapatkan kekebalan tubuh secara alamiah gitu. Itu kan bahasanya akan lebih mudah dimengerti daripada menggunakan bahasa antibodi. Itu ya. Terus ini, vaksin COVID-19 platform Sinovac bagi ibu hamil kurang aman karena tidak memberikan proteksi dan menyebabkan kelainan pada janin. Nah, ini platform itu apa maksudnya gitu ya. Mungkin kan pabriknya kan. Jadi bukan platform tapi asal atau jenisnya gitu ya. Vaksin COVID-19 jenis misalnya Sinovac gitu ya. Kan kemarin banyak ya. Ini juga. Jadi ini semua dari ini disusun sendiri oleh peneliti. Ya. Nah, ini harus diuji coba. Uji validitas dan ini kan bentuknya berarti apa? Dikotomi ya. Ini kan dikotomi kan? Salah benar berarti kan dua ya, bukan liket ya. Iya enggak? Berarti untuk uji validitasnya tadi pakai apa? Korelasi biseral. Reliabilitasnya pakai? Eksperimen, korelasi eksperimen. Bukan, kalau eksperimen kan dia bentuknya liket. Oh iya. Pakai korelasi biseral ya. Kalau reliabilitasnya pakai apa? Pakai Kuder ya. Pakai Kuder Ricketson. Nah, gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jelas nggak maksud saya? Jelas ya. Kalau misalnya ini menyusun sendiri itu caranya seperti ini. Ya. Cara menyusunnya seperti itu. Terus kalau misalnya bagaimana cara menceritakannya di cuma kemarin itu memang ada berapa yang nih saya coba share. Jadi ini kelihatan nggak? Tadi sama ya. Ini kan metode uji validitas untuk menilai bukti soal pertanyaan menggunakan rumus korelasi poin biseral. Ya. Kan untuk mengidentifikasi korelasi atom dari semua tes. Ini biseral rumusnya ini, tapi nggak usah pusing dengan rumusnya karena nanti kan pakai SPSS. Nah, hasil uji validitas kan ini kemarin kan lampirannya berbeda ini. Jadi dia menjelaskan antara ini sampai ini. Dan ini lebih besar dari R tabel. R tabel itu sesuai dengan R-nya biseral yang apa namanya dengan jumlah 30 itu adalah 0,316 gitu. Sehingga kalau jumlahnya lebih besar dari ini, dia semua atomnya adalah valid gitu. Valid. Ya, kemudian reliabilitasnya dia pakai KR 20. Ya. R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi nilai korelasi KR-nya 0,961. Lebih tinggi dari 0,316. Terus ini terkait dengan prosedur pengumpulan datanya. Ya, nanti bisa dicari di apa namanya? Di perpus ya. Jadi urutannya disesuaikan dengan yang ada di sistematika itu. Kalau mengikuti itu insya Allah sudah betul urutannya. Gitu. Ini kemarin masih revisi yang final malah saya kok nggak punya kayaknya.
Soalnya langsung ujian. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Maksudnya teman-teman kan Bapak Ibu sudah punya gambaran harus bagaimana gitu loh. Ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Saya, Bu. Ya, gimana? Yang saya tanyakan berarti tugas kami ini memilih salah satu dari metode-metode kuesioner yang jadi contoh itu tadi, Kak, Bu. Jadi kan gini, tugasnya kan berlanjut kan? Terus dari yang kemarin kan terkait apa? Populasi kan? Dan juga sampel. Nah, sekarang diterusin. Karena kan judulnya udah ada. Populasinya siapa, sampelnya siapa. Nah, sekarang terkait dengan proses pengumpulan data Bapak Ibu nanti bagaimana? Sama instrumen yang mau digunakan itu bagaimana? Mau menggunakan apa gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Jadi tugasnya itu berlanjut. Kemarin tuh tugasnya dikumpulin lewat email ya? Atau gimana nih? Saya belum ngecek. Mas Sopo sing ngumpul ke? Ya, Bu. Saya, Ya. Bu, Sudah di email ya? sudah saya kirim, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, saya coba cek ke email. Saya buka dulu. Puji Santoso. Oke, udah masuk. Saya cek, sudah masuk. Ya, misalnya saya kasih contoh banyak siapa ini ya. Lisna Manula atau siapa nih? Bu Lisna ini judulnya Gambaran Kualitas Hidup pada Pasien Penyakit Ginjal Kronis Usia Produktif yang menjalani hemodialisa. Berarti apa namanya? Populasinya kan sudah jelas nih. Populasinya targetnya adalah pasien penyakit ginjal kronis. Populasi terjangkaunya pasien penyakit ginjal kronis berusia 15 sampai 64 tahun yang menjalani hemodialisa. Nah, sekarang kalau misalnya terkait dengan proses pengumpulan data, tinggal bagaimana Bu Lisna ini menceritakan proses perizinan sampai dengan proses ketemu dengan pasien untuk mengambil data. Terus terkait dengan instrumen, berarti kan diceritakan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen apa yang bisa mengukur kualitas hidup ini. Nah, itu diceritakan. Kalau kuesionernya sudah baku, berarti diceritakan bahwa kuesioner ini sudah baku. Ya, sudah pernah dilakukan uji validitas dan reliabilitas oleh siapa. Hasilnya adalah uji validitasnya sekian, uji reliabilitasnya sekian, misalnya seperti itu. Udah sampai itu aja. Jadi kan berlanjut gitu loh, tugasnya berlanjut, tinggal nanti pada saat Bapak Ibu mengajukan judul skripsi, yang semoga aja ini bisa di ACC, sehingga Bapak Ibu tinggal mempertajam lagi gitu. Paham ya maksud saya ya? Paham, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk mengerjakan tugas yang berikutnya ini. Begitu ya. Masih ada waktu sampai 1 jam kan? Jadi kalau di Medlit itu memang harus by project, karena kalau hanya kita jelaskan secara teori terus, nanti Bapak Ibu nggak bisa mengaplikasikan, nanti pada saat skripsi itu akan susah. Gitu. Sehingga harapannya dengan kita step by step untuk tugasnya, harapannya Bapak Ibu bisa langsung aplikasi, bisa mempraktekkan pada saat masih di mata kuliah gitu. Beda kondisinya kalau nanti Bapak Ibu bingungnya pada saat nanti menyusun skripsi, itu beda lagi. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri sekian ya.
Silakan dilanjutkan dengan tadi yang saya tugaskan terkait dengan proses pengumpulan data dan rencana instrumen yang mau digunakan. Bu, izin maaf Bu. Ya. Itu pengumpulan datanya atau PR-nya kapan bisa diselesaikan Bu? Soalnya maaf, izin Bu. Kalau memang kita butuh waktu 1 jam, posisi kita kan sekarang ini lagi bekerja Bu. Saya rasa tidak cukup waktu kali Bu. Iya kan maksudnya gini, 1 jam ini digunakan dulu untuk mengerjakan sebisa mungkin. Mungkin Oh gitu Bu. saya akan follow up di 1 jam berikutnya. Sampai di mana tuh gitu. Gitu ya. Kira-kira kalau misalnya nanti pada saat, kalau kayak gini kan belum ada, kadang belum ada gambaran, tapi nanti begitu pada saat mengerjakan, oh nggak bisa ya ini ya gitu. Saya menemui kesulitan apa ya gitu. Paham ya Pak? Jadi nanti saya akan follow up 1 jam lagi sampai di mana, apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas itu atau tidak, atau lancar-lancar saja. Gitu nggih? Bu, maaf, ada Maaf. urutan yang harus dilakukan atau contohnya gitu Kak Bu? Jadi kami Kalau tahu. contoh nanti Bapak Ibu akan mengcopy. Jadi ikuti yang ada di sistematika. Jadi Bapak Ibu seolah-olah menggambarkan apa yang akan dilakukan. Jadi tulis dengan bahasa sendiri. Jadi hindari copy paste, Bu. Jadi harapannya apa? Supaya nanti pada cek Turnitin untuk plagiarisme, Bapak Ibu tidak akan kedetek. Karena nanti kalau untuk syarat apa namanya bisa ujian skripsi, jadi karya Bapak Ibu itu akan dicek Turnitin plagiatnya berapa persen. Jadi usahakan menyusun dengan kalimat sendiri. Ya iso-isone sepenting maksudnya itu gitu. Jangan mengikuti atau mengcopy paste langkah-langkah step-stepnya milik peneliti atau mahasiswa sebelumnya. Nanti Turnitinnya akan kedetek, Bu. Ibu Gitu, mohon nggih? izin untuk yang materi hari ini boleh di-share dulu kan Bu? Dibaca Apanya? ulang untuk materi yang materinya. sudah Materinya disampaikan boleh ya. saya share ya ke Mas Puji nanti ya. Ya. Ya, saya share ke Mas Puji sekedap. Oke gitu ya, nanti akan saya follow up 1 jam lagi, materi akan saya share ke Mas Puji. Saya izin live dulu berarti ya. Ya Bu, Ya, terima kasih. bersama.